Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan share mengenai Thomas Test. Saya Nur Rahmat akan sharing mengenai pemeriksaan Thomas Test yang dilakukan pada saat kita pemeriksaan ortotik prostetik untuk pasien-pasien yang amputasi maupun pasien-pasien yang tidak amputasi juga. Berikut ini adalah video mengenai bagaimana Thomas Test dilaksanakan. Pemeriksaan Thomas Test untuk pasien amputasi sebelum pakai prostesis. Jadi kalau pasien mau mendapatkan prostesis atau pasien yang bukan amputasi yang mendapatkan alat ortosis itu perlu dilakukan pemeriksaan. Terdapat salah satu pemeriksaan untuk memeriksa apakah terdapat kontraktur hip fleksi pada pasien. Itu dilakukan pemeriksaan yang bernama Thomas Test. Jadi Thomas Test ini wajib dilakukan untuk memeriksa kekuatan otot, untuk memeriksa kontraktur yang ada pada hip joint flexor. Nah, seperti ada pada video, kita lihat bagaimana cara melakukannya adalah seperti yang sudah kita lihat di video tersebut. Kita memeriksa apakah ada hip flexor kontrak. Pasien kali ini itu kita memeriksa tungkai kanan, gitu ya. Nah, yang difleksikan tungkai kiri. Oke, apa sih yang harus kita cek? Apa yang kita cek? Yang kita cek adalah hip flexornya, apakah dia kontraktur atau enggak. Yang berwarna kuning ini ya. Jadi pasien diminta untuk menekuk, menarik lututnya ke dada. Jadi dia menarik kaki satunya, kaki yang bukan diperiksa, kontralateral kakinya, tungkainya itu ditarik ke arah dada, lalu tungkai satunya tetap lurus. Usahakan pastikan ada bed yang datar, yang cukup keras juga, tidak terlalu keras sekali, namun cukup keras sehingga tidak blesek ya, tidak blesek. Jadi lalu posisi tungkai sat yang diukur itu lututnya nekuk 90 derajat gantung di sisi ujung bed. Kaki kiri ini yang tidak diukur itu kita tarik, kita minta pasien menarik ke arah dada. Nah, lalu itu kita gerakan itu adalah gerakan hip fleksi ya, hip fleksi. Jadi hip fleksi ini yang kita periksa adalah hip flexor dari hip flexornya apa? Hip flexor itu kan ada iliopsoas, iliacus dan psoas mayor. Nah, ini ada iliacus muscle yang mana warnanya kuning ya di sini gambarnya, dan psoas mayor muscle, psoas muscle yang agak panjang ini ya. Jadi ada dua otot. Nah, saat kita memeriksa Thomas Test seperti ini, jika kaki kanan ini yang kita periksa ini ya, paha bagian bawah ini tetap dinempel di bed. Nah, jadi kalau seperti ini berarti iliacusnya itu normal panjangnya. Otot iliacus yang salah satu otot flexor itu normal panjangnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita periksa, kita lihat ini pahanya itu naik atau enggak. Selanjutnya, ini ada namanya psoas stretch. Nah, jadi psoas mayornya terasa narik.
Ya, atau ya narik sedikit. Nah, ini juga normal line-nya ya. Nah, tapi belum naik, pahanya tetap nempel di ini. Berarti ini tes ini masih dikatakan negatif. Ini tesnya negatif. Karena pahanya nggak naik. Tapi kalau ini pahanya kanan ini ya, ini naik seperti gambar di sini, itu terjadi pemendekan otot. Ya, jadi pahanya tidak nempel di bed atau di meja. Jadi naik membentuk sebuah sudut. Ya, toh. Harusnya ini kan flat lurus 0 derajat. Kalau naik ini misalnya 5 derajat atau 10 derajat, nah ini ada kontraktur 10. Jadi ada pemendekan otot iliopsoas dan psoas. Nah, itu memendek otot fleksornya jika ininya pahanya naik, femurnya naik membentuk. Harusnya kan tadi flat gitu. Nah, itu adalah sesederhana seperti itu ya cara Thomas test. Nah, sebenarnya ada otot juga namanya otot rectus femoris muscle. Otot rectus femoris muscle, otot rectus femoris ini sebenarnya dia juga karena origonya dari proximal di atas hip joint ya. Ini terus insersionya itu bersama-sama nempel di tibial tubercle sini ya. Nah, ini otot ini berfungsi juga membantu hip flexor, namun fungsi utamanya adalah knee extensor. Jadi hip flexor ini juga terpengaruh oleh rectus femoris, otot rectus femoris. Nah, kalau kondisinya seperti ini normal rectus femorisnya ya. Pahanya tetap nempel di bed, femurnya nempel di bed dan tidak terjadi naik itu yang bentuk sudut. Rectus femorisnya baik-baik saja atau normal. Nah, ya, jadi rectus femoris itu adalah otot yang mana berfungsi di dua ya, hip flexor sama knee extensor. Nah, kondisi ini menyebabkan kita bisa saat kita mengukur Thomas test kita juga sebenarnya memeriksa 3 otot ya, grup otot ya sebenarnya. Ada iliopsoas, iliacus, psoas, mayor, juga ini ada rectus femoris. Nah, nah kalau rectus femorisnya itu kita mau lihat apakah pemendekannya terjadi pada rectus femoris, itu terlihat dari knee-nya yang ketarik tadi ya. Jadi kalau knee joint-nya itu saat kita periksa itu ya harusnya kan normalnya itu tidak naik. Jadi seperti pada gambar ini ya. Jadi tidak naik, pahanya nggak naik saat dilakukan Thomas test. Lalu lututnya tidak terjadi ekstensi juga, jadi tetap fleksi 90 derajat. Namun bisa terjadi lebih dari itu. Jadi knee-nya itu bisa ketarik ke atas seperti ini. Nah, kalau kondisi seperti ini, memang pahanya nempel di bed. Namun ternyata knee joint-nya posisi ekstensi. Jadi kan otos rectus femorisnya ini sebenarnya menarik tibianya ke arah ekstensi. Nah, berarti sebenarnya terjadi pemendekan pada otot rectus femoris, shortness in knee extension. Otot rectus femoris, yang mana rectus femoris ini kan biartikular muscle otot yang berfungsi di 2 sendi dan di hip flexor.
Baik ya, kita lanjutkan mengenai Thomas test tadi ya. Nah, tadi rectus femoris bisa juga kita periksa ya. Jadi kembali lagi, jika tidak, kalau naik seperti ini, kalau pahanya naik berarti ada apa namanya pemendekan iliopsoas ya. Lalu ada rectus femoris yang harus kita periksa juga. Itu jika joinnya nggak naik, tetap fleksi itu normal panjangnya, jadi tidak memendekkan otot rectus femoris. Lalu kalau ada gerakan ekstensi pada lutut, ketarik, nah ini berarti pemendekan pada otot rectus femoris. Nah selanjutnya, jika naik seperti ini, pahanya naik, femurnya naik, ya, femurnya naik, namun kalau apa namanya ini tidak terjadi neck sensor, berarti iliopsoasnya memendek, rectusnya normal. Ya. Namun jika apa namanya ini ada gerak sedikit, ininya naik, terus pahanya naik, femurnya naik, ininya juga ekstensi, gitu ya, sedikit itu utamanya iliopsoasnya ada pemendekan. Nah, bisa juga kalau dua-duanya pahanya naik, ininya memanjang, itu berarti rectus femoris juga memendek, iliopsoasnya juga memendek. Ya, jadi ada pemendekan semua komplit. Nah, ini cara melakukan tes yang benar, yaitu bagian punggung bawah ini, otot lumbar ini ya, tulang lumbar ini harus nempel di bed gitu ya, dan sakrum juga nempel di bed. Nah, ini tesnya berarti negatif ya. Jadi pahanya, femurnya nempel, lututnya fleksi 90 derajat dan tidak terjadi lengkungan pada belakang lumbar, dan juga pahanya tidak tertarik ke atas. Kalau paha tertarik ke atas berarti iliakusnya, iliopsoasnya yang memendek. Kalau selain itu tibianya juga ke arah ekstensi, ini joinnya ekstensi, berarti rectus femorisnya juga memendek. Kalau ini juga naik, ininya juga ekstensi, berarti kedua-duanya grupnya iliopsoas dan rectus femoris memendek semua. Nah, kalau kita lakukan tes seperti ini ya, kita kan melihatnya belakang lumbarnya ada cekungan atau enggak. Walaupun tangan kita masukkan sini tidak ada cekungan, tapi ternyata dia naik seperti ini. Nah, ini namanya error testing. Jadi nariknya terlalu tinggi ya. Jadi kan sebenarnya kita memeriksa itu apakah ada cekungan di lumbar atau enggak juga ya. Nah, namun walaupun tetap flat tetapi ternyata naik seperti ini namanya error. Pemeriksaannya salah. Nah, harusnya seperti yang pertama tadi ya. Nah, seperti ini. Yaitu bagian belakangnya nempel. Nah, maaf ini yang salah ya. Nah, kalau yang benar, nah ini ya. Nah, ini bagian low back nempel dan ini pahanya tetap nempel di bed. Nah, yang salah yang seperti ini. Kita fokus, pasien fokus flat di sini tapi naik tinggi seperti ini. Pahanya naik seperti itu ya. Nah, lalu kita pemeriksaan
itu Kak, bagaimana kalau pasiennya itu amputasi? Pasiennya amputasi, kita memeriksa Thomas test dan berapa sudutnya. Itu kita juga bisa melihat seperti video ini. Nah, pasien seperti tadi ya, kita suruh fleksi. Nah, ini memang beberapa cara melakukan Thomas test ya. Thomas test itu banyak cara. Kalau tadi kan satu kaki ditarik, tari yang kaki satunya itu cuman diminta untuk nempel di paha dan di ujung seperti itu ya. Nah, namun kalau untuk cara yang lain itu ada, yaitu dua-duanya difleksikan. Nah, dua-duanya difleksikan seperti ini dan dia tidak harus di ujung bed ya. Nah, jadi dua-duanya difleksikan baru nanti sisi yang mau diperiksa itu yang disuruh ekstensi. Nah, seperti ini ya. Jadi itu kita bisa lakukan Thomas test ya. Pasien tidur telentang lalu minta kedua lututnya ditarik ke arah dada, dipegangin lututnya, yang kaki sehat dipegangin, yang kaki diperiksa yang saat ini amputasi ya, itu nanti akan disuruh ekstensi turun-turun. Jangan lupa tangan dimasukkan di bawah lumbar. Ini untuk memeriksa flat atau enggak. Nah, kalau nanti naik berarti kan ada cekungan, berarti dia ada kemendekan otot ya. Jadi tesnya positif. Nah, tangan dimasukkan di bawah lumbar, lalu pasien diminta untuk mengekstensikan hipnya sampai pelvisnya tilting ke arah anterior. Itu ya. Nah, disuruh pelan-pelan sampai terasa lumbarnya jangan sampai naik. Kalau mulai naik, terasa mau naik, kita berhentikan. Nah, berhentikan ya. Diberhentikan, nah ternyata dia posisinya lurus, tidak bisa lurus, posisinya ada fleksi hip seperti ini. Ini berarti kontraktur hip. Nah, pasien kadang memaksa ini dipolkan ke bawah gitu ya, mentok ke bawah. Namun saat pasien mengekstensikan full sehingga pahanya kiri ini nempel di bed, ada cekungan. Nah, jadi sebelum cekungan kita kembalikan seperti itu, itulah sudut yang akan kita periksa. Jadi ini hasilnya positif, namun kita mau mengukur sudutnya berapa. Nah, gitu ya. Kita ambil goniometer, letakkan di trochanter mayor untuk eksisnya, tangkai statis, ada nempel mengikuti, tangkai statis menempel mengikuti tulang vertebra, tangkai dinamis mengikuti tulang femur. Nah, sudutnya berapa kita lihat. Misalnya di situ ada 15 derajat fleksi. Jadi hasil tes ini menunjukkan pasien positif Thomas test yang mana sudutnya 15 derajat fleksi kontraktur. Ya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Kita memeriksa Thomas test untuk pasien sebelum memakai prosesis itu kita harus periksa. Oke, saya ulang lagi, Thomas test itu beberapa cara melakukan. Ada beberapa cara melakukan. Cara yang pertama tadi, pasien disuruh tidur telentang di bed, usahakan lututnya bisa fleksi atau mepet di ujung bed. Lalu yang kita fleksikan adalah sisi yang tidak diperiksa. Sisi yang diperiksa itu lurus nempel di bed dan knee joint-nya nekuk 90 derajat gitu ya. Nah, saat posisi seperti itu jika terjadi pemendekan otot iliopsoas, itu yang terjadi adalah pahanya naik. Pahanya naik gitu ya. Kita pastikan
lumbarnya flat ya. Nah, itu pahanya naik. Saat pahanya naik ini berarti iliopesuasnya memendek. Lalu kita lihat knee extensor, knee-nya itu apakah nekuk tetap 90 derajat atau dia agak extend ya. Nah, kalau dia agak ekstensi berarti rectus femorisnya itu juga memendek. Rectus femoris itu juga berfungsi sebagai flexor, namun juga berfungsi sebagai knee extensor. Ya. Nah, itu berarti positif. Kalau naik seperti positif, yang memendek iliacus, psoas mayor, dan rectus femoris. Tapi kalau lututnya tetap nekuk, berarti yang memendek cuman iliacus, psoas mayor. Lalu kalau pahanya nempel di bed juga, namun knee-nya itu sedikit ekstensi. Dari 90 dia sedikit ekstensi, berarti yang memendek cuman rectus femoris saja. Nah, namun sudutnya hip flexor tetap 0 ya kalau di rectus femorisnya yang memendek. Nah, seperti itu. Memeriksa juga bisa dilakukan dengan pasien itu fleksi kedua pahanya, ya, atau fleksi sebuah hip joint-nya. Tarik kakinya ke arah bawah dua-duanya, seperti video yang kedua tadi ya. Tangan dimasukkan di bawah lumbar, lalu disuruh ekstensi kaki yang diperiksa. Disuruh ekstensi, lalu kita rasakan. Kalau sudah mulai mau naik lumbarnya, kita hentikan. Nah, ini berarti sudutnya berapa inilah sudut fleksi kontrakturnya. Kita ambil goniometer, jangan lupa eksisnya di trochanter mayor, proksimal anterior sedikit ya. Lalu tangkai statisnya gonio itu mengikuti lumbar. Lalu tangkai statisnya mengikuti lumbar, tangkai dinamisnya mengikuti femur, gitu ya. Sudutnya berapa? Misalnya di situ 10 derajat. Nah, ini berarti ada kontraktur 10 derajat fleksi. Thomas test itu hasilnya jangan lupa positif atau negatif. Kalau ada kontraktur pemendekan otot berarti positif. Lalu kita ukur sudutnya berapa derajat pakai goniometer. Baik, itu adalah sharing mengenai Thomas test. Silahkan bisa dipraktekkan dan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.